teman-teman. Sulit. Sulit jujur gimana? Ya jujur. Nah, silakan. Kalau kita mau lihat, memang betul bahwa itu oknumnya. Nah, Tapi kan terjadi beberapa kali. Tapi yang terjadi berapa kali kejadiannya? Berapa kali kejadiannya? Iya, berapa kali kejadiannya? Ada beberapa kali itu. Oke. Tidak Baik usah, teman-teman, inilah. berapa kali kejadiannya? Itu pun Iya, berapa kali? Yang terjadi Berapa itu kan kali? Telinga Muslim sehat nggak nih? semua. Iya, Muslim semua loh. oke. Mari kita lihat. Ada ustadznya, ada para Mana? imam Ya, yang siapa ada nama juga. ustadznya? Nama ustadznya siapa? Ada di situ, saya juga Namanya tidak tahu. siapa? Penipu. Uni Rifani nggak mudah ditipu ya. Kalau kau nggak tahu, jangan sok tahu. Kalau kau bisa katakan ada ustadznya, kau sebutkan nama ustadznya, biar kami cross check nanti. Banyak, akan ada orang menonton 1000 di sini, nggak mungkin orang itu nggak ada yang di Padang. Kalian orang Padang cari nama ustadznya, kata si orang ini ada ustadznya. Inilah orang Kristen Bukan di penipu. Padang. Mereka ini memprovokasi teman-teman agar orang membenci Islam. Sementara mereka nggak tahu diri, agamanya Kami datang di tidak bawah perlu penjajah. memprovokasi, Ini kutunjukkan Bun. samamu, diam. Aku Kenyataannya tunjukkan. aja sudah Tunggu, terjadi. diam. Kutunjukkan kau data yang benar. Kalau aku bicara pakai data, kutunjukkan mana agama yang intoleran ya. Ini kau tengok nih ya. Kau tengok ini. Perhatikan baik-baik siapa yang membakar gereja ini. Kau pikir kami umat Islam yang membakar gereja ini? Kau tahu alasan pembakaran terjadi? Kau baca, buntut temuan 1000 makam anak-anak pribumi, gereja Katolik Kanada dibakar. Kau tahu jumlah gereja yang dibakar berapa? Hah? Jadi ini Islam yang bakar gereja ini. Hantu belau. Kepolisian Kanada mengatakan 10 gereja dirusak pada hari Kanada 1 Juli. Ini Kristen yang bakar gereja. Karena ketahuan kebusukan agama-agamanya terdahulu. Ditemukan 1000 jenazah anak-anak. Maka marahlah orang-orang yang beragama Kristen itu sendiri lalu membakar gerejanya sendiri. Karena kelakuan biadab kalian di masa lalu. Ketika kalian mengangkat kejahatan segelintir orang yang beragama Islam, kalian katakan Islamnya yang biadab. Sementara ketika sejarah membuktikan agama kalian banyak sekali melakukan kejahatan. Sepanjang sejarah kalian pura-pura tuli, pura-pura bisu. Dan kalian lupa bahwa agama kalian masuk bersama penjajah. Setidaknya ini kata buku Dr. Uli Kozok. Dikatakan bahwa agama kalian datang bersama penjajah dan bahkan para misionaris ikut menyerang si Singamangaraja, ikut menyerang pribumi. Jadi jangan kalian ajarkan saya bagaimana Zaman membuktikan kebenaran penjajahan, agama Bunda. saya. Itu kan Penjajahan zaman itu penjajahan. disupport. Iya betul. Terus kau pikir mentang-mentang zaman penjajahan berarti agama Kristen tuh baik gitu? Oh, jadi begitu teman-teman. Menurut orang ini, pokoknya kejahatan di tahun 2025 baru itu menentukan agama baik atau buruk, teman-teman. Goplak ini orang. Kau tengok ini bagaimana kemudian penjajahan itu membawa kau apa? Jangan keluar dulu. Jeng, diam kau. Saya dulu. lagi saya ini Bicara bukan dalam budak negara kau. sendiri. Zending, aku tunjukkan negara ini nih. Aku kasih kau buku ini untuk negara sendiri nanti. Zending, upaya Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia. Ini baru namanya adalah kejahatan agama, berkongko-kongko dengan penjajah. Dan kemudian kau baca buku ini, kau tengok. Buku ini membuktikan bahwa pendeta kalian itu no mention ikut serta menjajah karena dia bersama dengan penjajah. Koalisi Injil dan Pedang, yaitu koalisi Zending, Batak dan pemerintah kolonial ini bukan saja bermakna untuk daerah Batak. Ia merupakan salah satu aspek sejarah kolonial seluruh Indonesia. Nah, kau tengok lagi nih. Nih, kata Juan Cole. Juan Cole mengatakan yang paling banyak membunuh sepanjang peradaban itu adalah agama Karesteng. Nih, Karesteng. Nih, kau tengok. Kill by Muslim. Kill by Kristen. Kristen warna biru. Kalau Jangan kalian keluar memberikan negara dulu, parameter. Bunda. Loh, kok kau halang-halangi orang memberikan data universal? Kok aku harus mengikuti cara berpikir kau? Kalau di jadi Indonesia, di Indonesia aku tanya, mana paling banyak yang ketangkap menghujat antara apologet Islam dan apologet Kristen? Kau jawab. Sementara kalian minoritas. Katanya kalian toleransi. Justru yang paling banyak menghujat agamanya Kristen, Gracia Pelo, M. Kucluk, Dewi Bulan, Taib Pudin Ibrahim, Paul kalian Jong. yang duluan. Di abad ke-7 Johannes Damaskus telah menjelek-jelekan Islam. Orientalis yang ngaku-ngaku Islam. Dari kalangan kalian STT belajar Islam itu ada. Kami tidak pernah di pondok pesantren belajar kitab kalian. Jadi coba kamu buka At-Taubah 28 dan baca. Oh iya, jelas. Ayo. Kalau bukan karena surat At-Taubah, kau nggak bisa menikmati kemerdekaan. Kenapa? Ayo. Kalau kami sedang berperang, kami nggak boleh cium kudus dengan penjajah. Aku tanya, kalau kau dijajah, kau ikut berperang nggak? Baca dulu. Saya tanya, saya tahu ayat itu. Saya tanya, kalau kau dijajah sebagai rakyat Indonesia, kalau kita dijajah, kau ikut berperang atau enggak?
Apa hubungannya ayat Quran Teman-teman sama perhatikan, ayat perang di dalam Al-Quran diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Ketika kami diperangi, kami boleh memukul orang yang memerangi kami. Sekarang kutanya kau, ketika kita dijajah sama orang-orang Kristen, kau ikut berperang dengan umat Islam di Indonesia atau kau cuman Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik? Jawab. Ini Kristen-Kristen ini teman-teman, mereka tidak akan mau Jadi melawan makanya- penjajah karena di agamanya dilarang untuk melawan orang jahat. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Jadi maka- Kenapa orang-orang ini akan bersama dengan penjajah? Kesimpulan saya, Karena kau itu mereka mendukung- dilarang melawan mendukung orang yang jahat. tindakan- Mereka menuduh kita membela kejahatan, sementara agama mereka sendiri yang mengajarkan kalau ada orang yang menampar kau, kasih yang sebelahnya. Artinya Coba yang buka mendukung kejahatan adalah mereka. Karena Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Kalian itu diajarkan mengasihi orang-orang jahat. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada keluarga sendiri, barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikutku. Kalau ada keluargamu yang marah, hukum. Ini ajaran mereka. Terdengar manis teman-teman, tetapi busuk di dalamnya. Ketika kita tanya sama mereka, wahai Jangan Kristen, racas. kalau kalian dijajah oleh orang Kristen lainnya di luar sana, di sini, apakah kalian ikut berperang dengan kami? Dengarkan teman-teman, mereka tidak akan mampu menjawab karena di kitabnya tertulis, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kalau kita memang tegas, kami kalau ada yang memerangi kami, kami wajib berperang. Karena tidak ada cium kudus ketika Mana perang. di sini ada memerah? Apa ini? Jadi inilah mereka teman-teman. Mereka ini playing victim. Sementara saya tanya sama dia, adakah orang Islam yang melarang kau pernah ke gereja? Sepanjang kehidupannya dia aman damai, lalu tiba-tiba dia memframing mengatakan kejahatan umat Islam itu karena agamanya yang jahat. Sementara sepanjang sejarah peradaban mulai dari Tuhannya hadir di Yerusalem sampai detik ini kampung halaman Tuhannya berantakan, berdarah-darah teman-teman. Justru kampung halaman Tuhannya itu bisa Kau sejahtera jangan karena berframing, ada khalifah, jangan lari. bukan framing. Lari, Jangan ngapain aku lari? lari. Kok lari? Kuludahi kau. Ya, orang kayak kau nggak perlu kulayani. Ya, dengarkan teman-teman ya. Beginilah tipikal mereka. Mereka menilai agama Islam dari kelakuan umat beragama, teman-teman. Ketika mereka katakan agama Islam intoleran gara-gara umat beragama, maka yang paling layak dikatakan agama bejat adalah justru Kristen. Pakai standar kalian. Kalau saya tidak bisa, saya tidak diajarkan stereotip begitu. Bagi saya agama yang benar adalah lihat kitab sucinya. Di kalian kalau melihat agama yang benar, lihat pelaku umat beragamanya. Maka kalian akan saya bongkar aib agama kalian sepanjang sejarah. Justru paling banyak kelakuan jahat itu datang dari orang yang beragama Kristen. Haleluya, ya. Udah awam nanya aja. Seperti itu ya saudara-saudara. Silakan. Ya, yang mau bertanya, bertanya saja. Yang berilmu boleh membantah. Yang tidak ada data pulang kampung ya. Halo Mbak. Begitu ya. Halo King. Halo, Shalom. Oke, mau tanya nih Mbak. Boleh. Ajaran Kristen dengan ajaran Islam kan mengajarkan toleransi. Siapa bilang? Yang mengajarkan Iya. toleransi itu adalah Islam. Dalilnya lakum dinukum waliyadin. Di kitab kalian oke. justru disuruh bunuh orang yang tidak menyembah kepada Allah lain. Itu ada dalam perjanjian Betul. lama. Bahkan Yesus berkata, dan ayat ini dipakai oleh Agustinus untuk menginkuisisi orang, ya, rumah Bapakku harus penuh. Kata Rita Wahyu, Oke. bukan kata Dulu, saya ya. Kan saya masih tanya Sebentar Mbak. dulu. Enggak, saya enggak mau orang ngeklaim di sini. Nih saya kasih Iya, saya datanya. kan Bu masih Rita Wahyu. tanya. Saya kan masih tanya Mbaknya. Ya tapi ngomong. Anda barusan itu enggak Bang, abang itu barusan membuat klaim. Kata Anda kan di Kristen diajarkan toleransi. Di Kristen itu bahkan ada ayat Lukas pasal 14:23 digunakan oleh Agustinus untuk membunuhi orang-orang yang berbeda denom dengan kalian. Nih, ayatnya itu dikatakan begini. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini kata siapa? Ini kata Bu Rita Wahyu. Jadi kalau Anda bilang Anda diajarkan toleransi, yang mana dalilnya mengajarkan Anda toleransi? Coba, Ya. ayat mana coba? Yang dampaknya yang kemarin kan sudah diadakan kasus yang apa Saya namanya, tanya perampokan ajaran di gereja. Kristen ngajarin toleransi Iya, yang saya mana? tanyakan toleransinya itu toleransinya yang mana? Ajaran itu ada di kitab suci, Bang. Iya, Ajaran tunggu dulu, Anda nggak bisa tunggu dulu, bedain saya tanya. ajaran sama penganutnya, kah? Tunggu dulu saya tanya. Pengajarkan agama Islam kan apa namanya mengajarkan untuk bertoleransi.
Oh betul, Mengajarkan Islam ya. Ya, mengajarkan bertoleransi, istilah Betul. membubarkan beragama begitu, membubarkan gereja, Oh menghancurkan tidak, gereja tidak gitu. ada. Coba tunjukkan ayatnya. Coba Ya, tunjukin yang Nabi Muhammad kemarin yang mengajarkan. terjadi di Iya, kalau ajarannya nggak ada, berarti mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Apa kaitannya dengan Islam? Ada nggak di tapi itu ajaran kan Islam ajar, bubarkan gereja? Mana tapi itu kan ajarannya? Mana itu kan ajaran ajarannya? Muslim. Ya Itu mana kan mana ajaran ajarannya? Ya Muslim. mana Mbak, ajarannya? Ya Mbak mana? jangan terlalu Mana bertahankan mana itu. mana ajarannya? Yang ada itu di dalam kitabmu. Kitab Lukas pasal 14 nomor 23. Di sini dikatakan, paksalah. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Kata Yesus, adakan lebih baik orang yang menyesatkan itu diletakkan batu kilang di lehernya lalu ditenggelamkan. Ini yang dilakukan oleh John Calvin kepada Severtus. Severtus atau siapa itu? Ya. Jadi kalau kalian bicara ajaran, tunjukkan datanya. Di ayat mana, di kitab mana? Kalau di Al-Quran, berperang itu memang ada, tapi berperang itu kalau kami diperangi. Enak aja kalau kami diperangi, kau suruh kami cium kudus dengan penjajah kau aja, ya. Jadi kalau kami bicara ajaran, ada tertulis dalam kitabmu. Kalau bunuhlah tumpasa itu banyak di kitabmu, bro. Bahkan Tuhanmu membunuh Iya. anak kecil yang hanya Oke, berteriak oke. botak, Oke, botak, saya naiklah tanggapi, botak. oke. Tunjukkan Oke, saya ayatnya tanggapi. di mana nabiku pernah mengajarkan kalau kami harus membubarkan gereja kalian. Justru Abu Bakar Iya. Siddiq ketika kami berperang, kami dilarang menghancurkan sinagog dan rumah ibadah orang Karesteng. Bahkan tidak boleh mengganggu orang-orang yang adalah petinggi-petinggi kalian. Tunjukkan kepadaku di mana nabiku memerintahkan aku untuk ngebom gereja. Jangan kau fitnah agamaku, hantu belau. Tunggu dulu saya tanggapi. Kamu ngomong terus bagaimana orang Pakai data. menanggapi? Yang tidak pakai data sama saya hadapi Gafur. Kalau nggak hadapi Seran. Banyak ngomong terus bagaimana Kalau orang tidak menanggapi? ada berdata ngomong sama Seran atau sama Greg atau sama Gofur. Banyak mengajarkan Kalau bertoleransi. tidak menggunakan Sedangkan data ngomong sama banyak Greg, gereja kalau nggak Gofur, kalau yang nggak Seran. dibubarkan agama Muslim Kalau bagaimana itu? mana mengajarkan dalilnya bahwa itu ada toleransi ajaran? bodoh itu, Pak. Saya Bodoh minta menurut datanya. Minta Iya, datanya. bodoh, namanya bodoh itu. Kristen, penyembah manusia, tolong saya minta datanya. Mana ajaran dari Nabi Muhammad suruh kami bubarkan gereja? Tunjuk. Dasar playing victim, umat minoritas merasa tertindas pada kelakuan kayak Dajjal. Turun. Kalian kalau mau nge-framing jangan depan gue. Ya, mau memframing agama saya. Kalau kalian mau cocong ortologi jangan depan aku. Ya, jangan depanku. Ludahi muka kalian karena di sini adalah literasi adalah yang paling utama. Tunjuk ayatnya mana yang dipakai oleh para ulama, para tokoh-tokoh agama kami untuk membunuh kalian. Kalau kami memang seperti itu udah mati kalian seperti yang terjadi sama orang-orang di Kanada, suku Aborigin, suku Inka. Udah muak saya lihat kelakuan kalian yang membuat propaganda sejak zaman dahulu. Pelakunya orang Islam, agamanya yang kalian salahkan. Giliran agama kalian menjajah. Doktrin interkaitera itu kan agnem, itu kan dulu. KKB agamanya apa? Islam. Dasar. Ya, silakan anak bunda yang lain. Iya. Bunda. Assalamualaikum, Bang Grego, Bang Bunda, Bang Bunda pula. Kaget saya, kaget. Kirain cewek. Akunku habis ini kena. Minta di follow lah. Minta follow lah, minta follow lah. Iya. Kawan-kawan, Bang izin ya Bang Grego ya. Kawan-kawan follow akun dia ya yang baru. Habis akunku kawan-kawan di Tombak Oten. Makanya pakai jurungkat lah. Udah unik kok nggak ngefek ya di kemalku ya. Tetap kena aku. Kayaknya dosaku terlalu banyak, Dek. Iya kayaknya. Nah, jadi teman-teman ya, tidak ada ajaran di dalam Islam yang memerintahkan kami untuk membubarkan gereja kalian. Bahkan Nabiku Muhammad Ibnu Abdullah mengirimkan surat ke Santa Katrina itu supaya melindungi gereja kalian. Tiba-tiba kalian yang dibawa ajarannya sama penginjil Jerman yang rasis, nuduh-nuduh pula. Kalau bicara ajaran bawa data. Jangan marah-marah bunda ya. Baiklah, nanti asam lambung bunda naik. Ya silakan anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak bunda. Asik. Silakan. Yang Oten bertanya aja ya. Bunda kalau ditanya baik-baik bunda ramah kok. Bunda lembut. Bunda lembut banget. Tapi kalau kalian mau memframing jangan depan aku. Ya.
usah depan aku lah. Aku telanjang ya agama kalian nanti. Oh iya, kalem, tahan buat nanti lagi katanya. Saya ini kayak Yesus orangnya teman-teman. Yesus itu kan pemarah dia. Dia kalau bilang ada muridnya yang bodoh ya dia bilang, begitu bodohkah kalian? Nah, pohon ara aja dikutuk dia sampai kering. Ya. Saya tuh karena sering baca Bible, makanya saya agak sedikit emosian gini. Coba kalau baca Al-Quran, saya biasanya agak tenang. Karena saya baca di Bible itu ayat kekerasannya banyak kali. Tumpaslah, bunuhlah, wah murka Tuhan, wah. Jadi saya agak ke Bible-Biblean gitu loh. Iya betul, saya baca Bible nih. Saya baca nih, tumpaslah. Anak kecil yang berkata, botak, naiklah botak, dibunuh sama Tuhan. Jadi kalau kalian melihat sisi keras dari saya ini karena saya sering baca Bible teman-teman. Jadi buat teman-teman muslim yang habis baca Bible, bertobatlah. Baca istighfar banyak-banyak. Karena berbahaya buat psikologis kalian. Orang lagi jualan di depan bait suci diacak-acak dagangannya. Kayak mana tuh ini Yesus? Makanya kita tirulah akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat santun dan lembut. Nabi Isa sangat lembut ya. Aku itu yang sulit. Mengikuti akhlak Nabi Muhammad itu sulit. Karena aku sering baca Bible, aku ke-trigger sama Yesus. Yesus marah-marah terus. Yesus pernah gak sih ketawa dalam kitab kalian, woi? Gak ada. Nabi Muhammad ketika beliau tertawa, tapi beliau tidak berlebihan dalam tertawa. Ini Nabi saya itu humoris sekali. Nabi saya itu sangat lembut. Beliau tidak keras dan tidak pernah ngata-ngatain orang gitu. Yesus yang saya baca, saya ke-trigger soalnya ya. Maaf ya orang-orang Kristen ya, gara-gara kalian sih suruh-suruh saya baca Bible terus. Tiap hari pengen kali kalian saya bahas. Iya, pengen banget orang-orang Kristen ini saya ngebahasin agamanya. Lanjut. Kau kerja kau Jai, siapa yang lain Jai? Ya, Umi, saya Halo. boleh nanya nggak, Mi? Halo Kak Devik, selamat Iya, iya. siang. Saya mau nanya aja sama Umi ini. Agamanya apa bang? Agamanya apa, Oke. Bang? Kristen. Anak saya bunda. Oke. Oh, iya, Silakan silakan. anak bunda Devik mau bertanya apa anak bunda? Coba jelaskan, Mi, kepada saya tentang Bani Umayyah. Saya ingin tahu tentang Bani Umayyah. Apa peranannya dalam Islam, bagaimana sejarah mereka, dan sumbangsi Nggak. mereka dalam sejarah Islam itu bagaimana? Saya lagi nggak ngaji itu tadi malam, jadi saya nggak bisa menceritakan karena kalau menurut saya ini saya harus baca sejarahnya dulu. Lagi pula saya nggak tertarik baca sejarah-sejarah dulu, kecuali sejarah kekejaman Kristen. Lagi Iya, pula nggak ada enggak, kaitannya saya dengan mau tema nanya, saya. Umi kan mempelajari kitab Ya kan saya agama. jawab, masa Ya, saya harus jawab mempelajari sesuatu yang saya nggak pelajari pengetahuan gimana? Umi tentang agama Islam seperti apa? Loh, Saya juga ingin pengetahuan mempelajari agama Islam itu bukan harus tahu saya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bagaimana kehancuran mereka dan keruntuhan mereka dan siapa saja sultan di situ. Buat apa saya mempelajari sesuatu yang tidak menjadi materi saya? Kalau kamu mau menguji saya, kamu siapa nguji saya? Ilmumu sampai di mana nguji saya? Enggak, saya cuma mau nanya aja pengetahuan Loh, Umi tentang Kalau agama kamu bagaimana? Justru saya ingin kamu bertanya tentang agama saya yang adalah ajaran. Kalau kamu mau tanya tentang Bani Umayyah, aku kirimkan ke buku sejarah kebudayaan Islam. Nggak bisa dong ketika kita bersaksi atau kita bersyahadat tentang keimanan kita kan kita harus tahu sejarahnya, kitab sucinya, utusannya. Ya sejarah sejarah kitab Bukan suci hanya saya Tuhannya yang kita tahu. perlu tahu dong. Sejarah Nabi saya tahu. Kenapa saya harus menjelaskan sejarah Bani Umayyah? Apa kaitannya dengan Nabi saya? Coba kau sebutkan. Ya udah kalau nggak bisa jawab saya turun aja. Terima kasih ya. Ya turun, ngapain kau suruh aku menjelaskan Bani Umayyah? Apa kaitannya dengan sejarah Al-Qur'anku? Al-Qur'anku jelas sejarahnya. Terdapat dalam riwayat hadis yang mengatakan Al-Qur'an telah dikumpulkan sejak zaman 3. Zaman Nabi Muhammad telah dikumpulkan dan disusun. Zaman Abu Bakar Siddiq tidak selang 2 tahun kemudian kodifikasi, dituliskan, dimushafkan. Zaman Utsman, aku hafal di luar kepala hal itu. Kau tanya sama aku Bani Umayyah, apa urusannya sama kebenaran agamaku? Nggak ada kaitannya. Hah? Kalau aku tanya sama kau tahu nggak Bapak Paulus siapa? Nggak bisa kau jawab. Aneh orang Kristen ya. Yang fundamental ditepis, yang nggak penting dibahas. Apa kaitannya Bani Umayyah dengan agamaku? Kau pengen, nanti kau tanya lagi, siapa Sultan Ottoman? Kenapa terjadi pemberontakan nanti? Kan koplak. Kalau kajiannya tentang sejarah peradaban dan kebudayaan khalifah, baru ku bahas itu. Kita lagi membahas tema agama mana yang intoleran. Ajarannya, isi kitab sucimu. Kenapa kau takut membahas kitab sucimu, adekku? Kalau kau tanya tentang Al-Qur'anku, aku jawab. Kau tanya sama aku Bani Umayyah, ngapain aku bahas Bani Umayyah? Memangnya kalau aku nggak hafal Bani Umayyah terus Al-Qur'anku salah gitu? Kalian jangankan tentang Tuhan kalian ya, jangankan tentang tokoh-tokoh peradaban di agama kalian, ditanya Tuhan kalian aja nggak tahu kalian apa kelakuannya di dalam kitab kalian. Kalau kutanya nanti, Tuhan kalian itu makan ikan goreng di ayat berapa? Mencret. Tuhan kalian ngutuk pohon ara di ayat berapa? Mencret.
Tuhan kalian ketiduran di perahu di ayat apa? Mencret. Itu yang penting. Sebagai bukti kalau kita memahami agama kita. Kalau seandainya kami, orang yang memahami agama kami, tidak tahu tentang sejarah Bani Umayyah, apa urusannya dengan kebenaran Al-Quran? Macam mana Oten ini? Yang penting ditepis. Sejarah Tuhan kau dulu kita bahas di sini. Itu yang penting buat peradaban. Sejarah Bani Umayyah tinggal kukirimkan kau buku sejarah kebudayaan Islam. Kau baca sudah. Gitu ya. Jadi begitu kawan-kawan. Orang Kristen ini teman-teman tidak membutuhkan kebenaran. Yang mereka butuhkan bagaimana supaya mereka ini terlihat pintar. Ya. Dengarkan baik-baik. Bagi kami umat Islam, ketika kami bertanya kepada Kristen, kami mampu menjawabnya. Coba, kalau mereka bertanya tentang Bani Umayyah, tanya kepada mereka, kau tahu nggak sejarah skisma yang terjadi pada tahun 1056-an? Mencret. Tahu nggak ada konsili apa setelah konsili yang terjadi tahun 325? Mencret. Ngapain ku pelajari Bani Umayyah? Nggak ada kaitannya dengan kebenaran Al-Quranku. Kan begitu. Pak Jimmy minta buku mulu minta sama Jay Pak, duitnya banyak Pak. Seperti itu ya. Kita sedang membahas menurut umat Kristen, agama yang intoleran itu adalah agama yang penganutnya intoleran. Seperti itu. Dan saya oke lah, saya ikuti cara berpikir kalian. Kalau menurut kalian agama Islam itu intoleran gara-gara ada segelintir, sekali-sekali terjadi sekian tahun kemudian terjadi kejahatan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, maka yang lebih berhak dikatakan agama intoleran adalah Kristen. Karena sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak melakukan sikap-sikap intoleran justru agamanya Kristen. Gitu. Ya. Ya tunjukkan, mari kita, kalau kalian bilang itu bukan segelintir, ayo kita sebutkan berapa jumlah penjahat di agama Islam, berapa jumlah penjahat di agama Kristen, berapa korban jiwa dari kejahatan umat Islam, dan berapa korban jiwa dari kejahatan umat Kristen. Naik ke atas ini, by data. Ayo, by data. Oke, Uni, izin sholat dulu ya. Izin sholat dulu Siap, ya. Nek. Siap, Nek. Kalian giliran punya standar ganda. Giliran pelaku agama kalian, menganut agama kalian yang kelakuannya kayak dakjal, kalian bilang enggak itu oknum kok segereja, pentus bolan pantat anak kecil di mana-mana itu oknum. Kejahatan yang dilakukan secara sistematik oleh gereja kalian bertahun-tahun, oknum. Giliran ada orang Islam berbuat jahat, kalian bilang itu agamanya, hantu munafik kalian itu. Halo JPR, Islam atau non Islam? Aduh, lagi sound horek turun. Lagi sound horek turun. Di sini lagi nggak butuh sound horek. Di sini butuh sound kebenaran. Sound kebenaran. Lagi nggak butuh sound horek. Saya sedang menguji logikanya Oten yang mengatakan agama yang intoleran itu dilihat dari pengikutnya. Kalau pengikutnya intoleran, maka dia agamanya intoleran. Kan begitu. Silakan, tuah muslim non muslim. Bang Tua, muslim atau non muslim? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, yang mau disampaikan Bang? Ya, di sini saya ingin bertanya Ibu ya. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Oke, begini. Ini tentang Jesus ya. Kalau Yes. cerita sebenarnya Jesus ini yang dipercayai oleh orang-orang Kristen bahwa Jesus itu yang saya ketahui ya itu sebenarnya bukan Jesus. Sebenarnya Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Yang dipaku itu bukan Jesus sebenarnya. Betul Bu. Oke, itu perspektif Islam. Kita mendapatkan informasi tentang Nabi Isa dari Al-Quran. Kita diberitahukan bahwa beliau wama qataluhu wama salabuhu, beliau tidak dibunuh dan disalibkan. Itu perspektif kita. Tapi kalau umat Kristen memang percaya bahwa Tuhannya mati terkutuk di tiang salib bernama Yesus. Itu kepercayaan mereka. Seperti itu Pak Ci. Ya, terima kasih, itu saja. Siap. Gitu ya, kita beda ya kawan-kawan ya. Kalau di Islam
Nabi Tuhan itu mulia. Di Kristen Tuhannya pun terkutuk. Terkutuk kawan-kawannya. Terkutuk di tiang salib. Galatia pasal 3 nomor 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Terkutuk. Terkutuk. Dia disalib. Terkutuk. Nah dia. Udah nggak usah nyanyi kau. Lanjut nih Asran tadi hampir ketiduran, terkejut nih denger suara fals ini. Terkutuk. Abang nggak boleh kayak gitu, Bang. Terkutuk. Dalam dilanjutin dulu nih. Udah makan kau nih? Ah, udah. Biasanya suaramu kalau kayak gitu belum makan kau. Itu kata orang Kristen, kawan-kawan. Orang Kristen itu memang saudara kita yang percaya Tuhannya terkutuk. Dalilnya di mana? Galatia pasal 3 ayat 13. Yesus atau Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Silakan Arman Sinaga, ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Kristen intoleran open game, artinya kan yang saya tanggapi kan. Boleh. Baru-baru ini, baru 1 hari yang lewat terjadi di Sumatera Barat ya. Itu mau dikatakan oknum, sah saja gitu. Tetapi oknum menyatakan atas dasar dari organisasi yang menyatakan seperti ini. Organisasi apa? Kami melarang, Organisasi apa? kami melakukan ini. karena Organisasi apa, melakukan Pak? Organisasi apa, Pak? Dari kawan-kawan itu menyatakan Organisasi karena apa, kami Pak? melakukan ini. Organisasi apa, Pak? Wah, Bapak keseringan dengar sound horek nih, sampai kupingnya bernanah kayaknya nih. Organisasi apa namanya, Pak? Bapak kebanyakan dengar sound horek, makanya MUI mengharamkan sound horek. Banyak korban-korban sound horek nih. Ini aja Bapak ini nggak dengar loh kita ngomong loh. Suara aku lebih keras daripada sound horek. Bapak ini aja nggak dengar loh. Organisasi apa, Pak? Organisasi apa? Organ tunggal maksudnya, Pak. Pak, organisasi apa? Kayaknya dia lemut-lemut kita dengar nih. Pak, organisasi yang Bapak maksud itu organisasi apa ya? Pak. Shh, shh, shh. Pak. Oke, yang mau kutanyakan boleh, udah nyambung nggak? Organisasi apa, Pak, yang tadi, Pak? Organisasi apa, Pak? Di dalam videonya nanti saya cerita organisasi lah. Fitnah nih Bapak nih. Fitnah organisasi orang nih, ternyata Tapi nggak tahu saya organisasi tahu apa dia nih. menyatakan salah satu organisasi lah. Organisasi apa, Pak? Organisasinya Ya, saya apa? tidak tahu lah, tapi dia menyatakan organisasi. Wah, aku sebagai organisasi janda Oke lah. tercakep seluruh Indonesia Oke, merasa kalau kita tersakiti gitu nih. gini Bu. Gini Bu. Oke, Wah, bolehlah kita sebagai katakan. ketua organisasi janda-janda terdepan, aku tidak terima nih penghinaan terhadap organisasi ini. Tunjukin, Pak, organisasi apa, Pak? Jangan gitu, Pak. Oke Pak, lah, jangan gini kebiasaan, aja, Bu. jangan Kalau kebiasaan kita berbohong, katakan Pak. adalah Orang-orang kayak oknum. Bapak nih loh yang bisa bikin berantem orang loh. Nuduh-nuduh organisasi tapi nggak tahu organisasi. Pak, kalau misal memberikan informasi di ruang publik, minimal tuh betul-betul tahu pada tanya kayak saya. Kayak bilang nih, penginjil-penginjil dari Jerman itu memiliki ideologi rasis, itu bukan fitnah. Ini ada bukunya nih, ini data nih. Jadi kalau saya bilang agama Kristen itu intoleran, itu berdasarkan pemikiran kalian sendiri. Karena kalian menilai agama dari perilakunya, perilaku umat beragamanya. Maka sepanjang sejarah peradaban mulai dari Yesus hadir sampai sekarang, yang paling banyak membuat kerusakan di dunia ini adalah Kristen agamanya. Pak, Bapak kalau jangan gitu. Merokok jangan di sini, Pak. Jangan sampai di room ini rungkat gara-gara Bapak ngerokok di situ. Bapak jangan gitu, Pak. Kasihan, Pak. Jangan-jangan organisasi pisau cukur misalnya. Jelas, Pak. Bapak jelaskan dulu.
Kalau enggak Bapak ngaku aja, maaf ya saya tadi sok tahu aja. Oke, Sebenarnya kita katakanlah dulu oknum. enggak Pak, Bapak klarifikasi lagi Pak. Maaf ya tadi saya berbohong, saya nggak tahu sebenarnya organisasi, cuman saya sok tahu aja. Jujur lah Pak. Pak, yang penting tuh jujur kalau diskusi itu Pak, bukan cerdas Pak. Silakan Pak. Bapak tahu organisasinya Pak? Dari mana Bapak tahu kalau itu organisasi? Aduh Mak Jang, janganlah kayak gitu. Kayak gini kita berantem ini gara-gara informasi hoax yang disampaikan. Pak, makanya Pak, kami diskusi itu berdasarkan kajian Pak, berdasarkan penelitian Pak, mengidentifikasi Pak. Saya kalau bicara itu harus datanya dulu dikemukakan baru ngomong Pak. Nggak boleh saya tuh ngomong dulu baru data belakangan Pak. Kecuali saya sudah tahu bahwa orang-orang tahu datanya. Gitu Pak. Bapak bilang kan organisasi. Organisasi apa? Gitu loh Pak. Biar kita tahu bahwa organisasi ini harus dimusnahkan kalau memang ada organisasi yang melegalkan kekerasan kepada agama lain. Saya akan datangi tuh, saya akan telepon tuh orang-orang yang berkompeten di negara kita ini. Pak, tolonglah musnahkan organisasi ini. Masa organisasi ini melegalkan menghabisi nyawa orang? Gak boleh Pak gitu. Ya, kita sama-sama Pak memperbaiki peradaban Pak. Sama-sama kita menjaga keutuhan NKRI. Diskusi is diskusi. Tapi ketika sudah ada fitnah di dalamnya, jangan Pak, jangan. Oke, kalau gini saya rombak pertanyaan saya untuk Ibu. Oke Boleh lah, nggak orang dirombak. Kristen beribadah di rumah? Jangankan di rumah Bapak, andai pun saya bertetangga dengan Bapak, kalau saya punya kamar bisa kalian nyanyi-nyanyi di dalam, asal nggak ganggu saya nggak apa-apa Pak. Asal kalian jangan makan babi kalau seandainya. Jangankan di rumah Bapak, Bapak sama saya tetanggaan, saya punya lahan kosong, kalian pengen beribadah. Oke, ketika Ibu tadi menyatakan seolah-olah tidak terima, secara tegas Ibu mengatakan Ini harus gimana? boleh Ini atau tidak orang dia Kristen nanya beribadah di boleh. rumah. Jangankan di rumah Bapak, di rumah saya aja boleh kalau nggak ganggu saya, asal nggak makan babi. Apa sih Pak? Oke, Mana sih? kalau boleh, oke. Kalau boleh apa? Berarti tidak ada larangan dong. Ya nggak ada lah. Kok dilarang? Wah, Kenapa itu dilarang? yang penting. Nggak boleh dilarang Coba orang Ibu lain gini. beribadah. Coba Ibu dulu komitmen menyatakan bagi oknum, hai oknum, janganlah kamu melarang orang Kristen beribadah di rumah. Oke Boleh nggak? Pak. Hai oknum, janganlah kalian melarang orang Kristen beribadah. Dah. Nah, kalau orang yang melarang itu disebut apa tadi? Kalau orang yang melarang beribadah namanya intoleran. Gitu. Oke, itu yang penting. Iya. Saya asik Pak sama saya Pak. Kalau perlu kita umat Islam bertetanggalah dengan orang Kristen karena enak. Kalau kita tetanggaan sama orang Kristen, mereka itu tidak akan melawan kalau kalian mencuri motornya. Janganlah mengambil Tapi kembali apa. saya bisa statement nggak? Boleh. Boleh. Minta tolonglah kepada oknum, jangan sekali-sekali mengganggu orang beribadah di rumahnya. Silakan Pak, sampaikan Pak. Kami besarkan Bapak Pak. Silakan Pak, saya support Bapak Pak. Cepat Pak, kasih tahu Oke. Pak sama brengsek-brengsek yang mengganggu orang Kristen beribadah nih, kurang ajar kalian Bagi semuanya. oknum ya, bagi oknum, janganlah kamu mengganggu orang Kristen Betul. ya beribadah di rumahnya. Iya. Awas Itu aja. kalian. Kalau kalian mengganggu orang lain beribadah, Nabi Muhammad sudah berkata, barang siapa yang menzolimi orang kafir zimmi yang mengikat perjanjian dengan kita, aku akan berperkara dengan dia nanti. Rasain kalian. Ya kan Pak? Nah, itu Ajar ada Pak. intinya. Siap. Ada lagi Pak? Cukup itu aja. Lagi Pak, biar orang-orang yang intoleran ini tahu semua gitu loh. Cukup itu aja. Oke, udah intinya. cukup. Oh, Cukup. Oke, makasih Bapak. Ada lagi yang mau ditanyain Pak? Saya rasa Sini Pak, itu sini aja. Pak. Saya nih. Wahai seluruh umat Islam, kalau perlu saudaraku, mari kita support gereja orang Kristen ini dibangun di mana-mana. Dan kalau perlu kita minta undang kepada mereka untuk mengundang setiap gereja untuk diundang satu apologet di sana untuk duduk menikmati kajian para pendeta dan bertanya kepada pendeta. Marilah sama-sama kita minta undangan kepada gereja manapun untuk menghadirkan Uniriva.
menghadirkan Bang Zuma, menghadirkan Iqbal, Gregorius di gereja-gereja di mana mereka menginjili supaya kita duduk bersama mereka dan bertanya kepada pendeta mereka. Jangan takut kepada ibadahnya orang Kristen, saudaraku. Mereka hanya bernyanyi, saudaraku, kecuali mereka sudah mulai jingkrak-jingkrak mengganggu peradaban. Tapi kalau mereka hanya bernyanyi, biarkan teman-teman. Dan teman-temanku, seandainya kita bertetangga dengan umat Kristen, yang paling diuntungkan adalah kita. Kenapa? Orang Kristen ini baik-baik, teman-teman. Kalau ditampar pipi kirinya, kasih yang kanan. Kalau kita gabut, nggak usah beli samsak lagi. Tamparlah wajah mereka. Mereka tidak akan melawan. Bener kan, Pak? Saya tambahkan, Bu. Bisa, Iya. boleh kan? Boleh, Pak. Banyak, Pak. Saya bisa Ajaran tambahin. iblis itu adalah ajaran yang membenci. Wah, Ya, bener itu ya, salah Pak? satu. Ajaran yang adalah Waduh. ajaran untuk membenci. Betul ya, Betul, Pak? kan? Betul ya, Pak? Betul, bener. Oke. Aduh. Pak, Terima Bapak kasih. bener, Pak. Tunggu, Pak, jangan pergi dulu, Pak. Ini berarti ajaran iblis ya, Pak ya? Ntar, Pak. Bapak jangan pergi. Nih, Pak. Pak, menurut Bapak, ajaran yang menyuruh benci keluarga itu ajaran iblis nggak? Saya Buka. tekankan ajaran iblis, ya. Ajaran iblis itu adalah ajaran membenci. Itu aja. Pak, coba Pak, ini ajaran nih, Pak. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pak, di sini kalau nggak benci keluarga nggak bisa jadi ikut Yesus, Pak. Berarti ini iblis yang ngomongnya, Pak ya? Saya tidak masuk ke ranah situ. Waduh, bahaya. ini, Saya Pak. tekankan kalau ada Aduh. ajaran kebencian itu adalah ajaran iblis. Wah, iblis ini, Bertahu teman-teman. semuanya. Iblis ini, Ya, teman-teman. kenapa? Orang yang menuhankan iblis akan mendapatkan pengajaran kebencian. Itu aja. Aduh, Seperti apa? bukan aku yang Gitu ngomong ya loh. orang Kristen ya. Bukan aku yang ngomong, Terima Bapak ini. kasih. Bapak ini yang ngomong. Ajaran membenci itu ajaran iblis. Waduh, bukan aku yang ngomong ya. Bukan aku yang ngomong, guys. Bapak ini yang ngomong. Lukas pasal 14:26 itu ajaran iblis. Maaf ya, Pak ya. Pak, aku nggak ikut campur ya, Pak ya. Nggak ikut Saya apa-apa ya, pun Pak, bisa ya. dapat data. Saya pun bisa dapat data kalau itu. Kita nggak perlu kotak-katik buku kitab orang. Nggak ada Saya kok. lebih tebal bisa dapat. Saya Ya udah, tidak buka perlu Lukas seperti 14 itu. Cukup. Buka Lukas 14. Cukup. Iya, buka Lukas Jangan 14:26 dulu. ikuti ajaran kebencian. Jangan, Pak, ikuti, Karena Pak. itu Jangan adalah ikuti ajaran Lukas iblis. 12. Jangan ikuti Ini Lukas data banyak 14:26, data Pak. kita dapat. Jangan Ini ikuti internet. Lukas 14:26, Pak. Ini internet, Bu. Ajaran iblis Semua itu, bisa guys. kita korek. Tapi kita Iya. tidak seperti itu. Jangan Iya, itu mengikuti ajarannya ajaran aja, guys. iblis. Karena ajaran Iya. iblis itu adalah Membenci. ajaran setan. Ajaran setan ini, guys. Membenci ini, guys. Ajaran yang mengajarkan untuk membenci keluarga adalah ajaran setan, kata Bapak Arman Sinaga. Bukan kata saya. Bukan kata saya, ya. Kata Bapak Arman Sinaga, ajaran membenci keluarga dalam Lukas pasal 14:26 adalah ajaran sibilis. Waduh. Ngeri, Jadi guys, sedap. ajaran Yesus tuh ajaran sibilis menurut Bapak. Iya. Kayak mana? Kata Bapak ini takut. Ganteng kali ya Bangku ya. Waduh, ternyata baru tahu Bapak ini jujur banget ya. Betul, teman-teman. Ajaran membenci itu Gini, ajaran Bu. iblis. Kalau Apa, saya Pak? sendiri, saya pelajari semua. Data pun bisa kita dapat dari informasi manapun. Iya, Ya. Pak. Kalaupun saya korek semua tentang kitab-kitab, ya, Iya, tentang Pak. kitab-kitab. Bentar, Pak, bentar, Kalau Pak, bentar, kita Pak. Bacakan dulu, menarasikan Pak. yang tidak baik, itu tidak bagus. Pak, izin ya, Pak ya. Aku bacakan Lukas 14:26. Makanya mari Bacakan, tolong Pak. sama-sama
Bacakan Pak ya. Ya, jangan mengikuti ajaran iblis karena Betul, apa? jangan ajaran ikuti iblis ajaran itu iblis. mengajarkan kebencian. Yes, Baik. seperti tertulis dalam ajaran Lukas iblis itu tidak 14:26. berkeadilan. Pak izin dong Pak, saya bacakan Lukas 14:26. Silakan baca Pak. Bang Izin, Jai. Pak. Oh, Baca, nggak baca, usah Bang kau Jai. bacakan. Kalau Oh, saya gitu baca, ya. kamu kitabmu apa? Biar Oke, silakan Baik, baca Bang Jai. saya Baca. bacakan dengan makhrajul huruf Apa, yang saya baik dan bacakan benar. juga, berani saya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sekian firman Tuhan. Lukas 14 pasal 26. Oke, Jadi ini oke. ajaran iblis, Pak ya. Oh, iya 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 iya. Iya iya iya. Oh iya iya iya. Kawan-kawan kencangkan tap-tapnya kawan-kawan. Jangan lupa di follow-follow akun. jangan di-mute. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Biarkan Tolong. ya, lanjut Pak, lanjut Pak, tolong Jangan Pak. mengikuti iblis karena apa? Iblis itu memberikan pengajaran kebencian. Sebab Iya, di betul. lubang hidung kalian ini ada setan gitu katanya. Iya, karena di dalam Ah. lubang hidung kami ada setan, maka setan bercampur sama upil. Daripada Makanya Kristen di lubang orang hidungnya yang ada Tuhan. melakukan- Tuhan. Di lubang hidungnya Kristen ada Tuhan. Kalau orang Kristen bersin, Tuhannya mental. Hacin, Itu, Tuhannya Bang. keluar. Oke ya. Iya, di lubang hidungnya orang Islam ada setan. Di lubang hidungnya orang Kristen ada Tuhan, campur upil. Kepleset ingus jatuh, giliran bersin yang kepental Tuhan. Bu, ini Rimba. Apa, Pak? Pak, hanya NPD yang ngaku-ngaku dalam dirinya ada Tuhan, Pak. Di dalam lubang hidung saya, setan. iya, saya nggak mau ngikutin Yesus, Pak. Disuruh membenci kok, Lukas 14:26. Saya tidak mau mengikuti iblis yang Bapak bilang tadi. Bapak telah mengatakan bahwa Yesus adalah iblis karena Yesus mengajarkan kebencian kepada keluarga. Aduh, dibatasi, Dek. Ini turun dulu, Dek. Kenapa? Pak, tadi kan sudah saya bacakan, Pak. Lukas tadi, Pak. Kayak mana Bapak ini? Nah, oke, itu sejalan, Bang, sejalan. Sejalan dengan ajaran Artinya, iblis. Bang. Maksudnya sejalan dengan ajaran iblis. Atau kayak mana? Oh, gitu. Jangan di-mute. Saya lanjut. Kenapa iblis itu membiarkan setan di lubang hidung? Makanya suka-suka kita ngomong. Ah, Tuhanmu Iya, berada di lubang itu loh, hidungmu. Bang. Oke, Bang ya. Oh, iya 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 iya. Nggak bisa